Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita tentang membangun personality ini. Kemarin kita telah mengurai tentang insan yang tidak memakai semua fasilitas yang ada pada dirinya. Sehingga insan yang seperti itu pasti akan terhantar ke jahanam. Sebelah dia insan jahanam. Kalau di Medan itu jahanam itu suka jadi bahan makian tuh. Jahanam kok ya katanya gitu kan. Maksudnya apa? Ya ini, jahanam itu artinya orang yang tidak mendayagunakan fasilitas yang ada pada dirinya itu. Jahanam. Koruptor tuh jahanam. Karena dia tidak menggunakan fasilitas yang ada pada dirinya. Kalau dia bertanya kepada hatinya, dia pasti nggak akan melakukan korupsi. Kok jadi ke sana ya? Teringat tuh. Gara-gara jahanam nih. Ya karena memang nggak tahu, sepertinya dunia ini seperti jahanam sekarang. Seperti jahanam. Kalau saya lihat dunia ini sudah seperti jahanam. Sulit sekali kita menemukan surga di dunia ini. Di pasar seperti jahanam. Kenapa seperti jahanam? Tidak ada kedamaian di sana. Di kantor seperti jahanam. Silih sikut, silih sukit. Ya, silih tajong, silih tajing. Jahanam. Bahkan terkadang pun secara fisik ya, kita berada di nggak salah, nggak berani saya, nggak sampai hati saya menyebutkannya. Kadang-kadang di arena pengajian pun terasa seperti di jahanam. Nggak perlu saya urai, jawab aja sendiri. Pamer ini, pamer itu. Gosip ini, gosip itu. Karena dunia ini dihuni oleh insan-insan yang begitu, manusia-manusia yang begitu, maka akhirnya dunia ini jadi seperti jahanam. Seperti berada di jahanam. Tapi saya tidak mau hal itu terjadi. Makanya saya menciptakan surga saya sendiri di tengah-tengah kejahanaman dunia ini. Dengan cara bagaimana saya menciptakan surga saya sendiri? Dengan cara terus mengaji kalam ilahi Rabbi. Di surat Al-A'raf ayat 187 Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang sa'ah. Sa'ah itu tentang eskatologi ya. Sa'ah itu tentang eskatologi. Ayyana mursaha, bila kapan terjadinya nih? Ya kan? Orang udah rebut aja tuh, udah tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Apa maksudnya akhir zaman tuh?
Ya zaman memang harus diakhiri. Kalau zaman goblok harus diakhiri dengan zaman yang lebih pintar gitu. Zaman kegoblokan, zaman kejaliahan harus dihancurkan. Dibangunlah zaman Ilan Nur. Gitu. Jadi saya senang kalau akhir zaman. Zaman goblokannya, zaman jeliah ya. Harus berakhir. Harus kita bangun kembali zaman yang penuh cahaya ilahi Robbi. Kapan terjadinya? Jangan-jangan orang berbicara tentang kiamat nggak tahu apa itu kiamat. Emang kiamat itu apa? Nah, kul innama ilmuha inda Robbi. Ilmunya itu ada di sisi Robku. Nah, artinya eskatologi itu adalah sesuatu yang ilmiah. Begitu. Itu adalah hal yang ilmiah. Ilmuha inda Robbi. Ilmunya itu ada sisi Robku. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya kecuali dia. Nggak ada. Kecuali dia, Allah. Maksudnya gimana? Takulat fis samawati wal ard. Ya. Karena itu amat berat. Ya. Berat, takulat. Fis samawati wal ard. Bagi yang berada dalam ruang antar galaksi dan ruang antar planet. Layatikum illa baghtata. Kiamat itu tidak datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Baru kata Allah, yas'alu naka, mereka bertanya kepadamu ka'annaka hafiya anha. Mereka itu bertanya kepadamu seolah-olah kau benar-benar mengetahuinya, kata Allah gitu. Katakanlah, ilmuha indallah, ilmunya itu ada di sisi Allah. Kiamat itu adalah sesuatu yang ilmiah, ilmunya itu ada pada Allah. Kalau ilmunya ada pada Allah, berarti ada pada kita juga enggak? Apalagi naksarana selayak lamun. Tapi manusia itu tidak menganggap eskatologi itu bukan hal yang ilmiah. Ya. Manusia memang menganggap hal eskatologi itu bukan hal yang ilmiah. Gitu. Ya, sampai sekarang itu kan. Apa sih paradigma kita tentang kiamat? Kalau ditanya satu-satu pendapat, pasti semuanya berbeda-beda yang semuanya bertentangan dengan Quran. Oh, kiamat hancurnya bumi. Oh, berarti Allah itu penghancur. Allah itu bukan penghancur, Allah itu pencipta. Jadi kiamat tidak ada hubungannya dengan kehancuran. Yang ada hubungannya dengan kebangkitan. Bukan kehancuran. Kadang-kadang ada memang yang harus kita hancurkan dulu kan. Demi sebuah kesempurnaan. Satu eksistensi, satu ruang dan waktu harus dihancurkan dulu. Kita mau merenovasi rumah kan harus kita hancurkan dulu rumah kita yang lama. Itu paradigma yang harus dibangun. Kiamat bukan kehancuran. Ilmiah kan kalau begini. Satu yang ilmiah. Orang kita, pemerintah juga kalau mau benerin jalan yang rusak harus dihancurkan dulu kan dari awal kan. Karena dunia ini sudah banyak kerusakan maka harus dihancurkan dulu baru direnovasi kembali. Itu logikanya. Karena Allah itu pencipta, bukan penghancur. Kalaupun dia menghancurkan itu untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Karena apa?
walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, karena kita bukan bicara kiamat, kita bicara insan. Tentu penjelasan saya terfokus kepada tentang insan. Jadi sampai kapanpun insan ini tidak akan pernah logis dengan yang namanya kiamat, dengan yang namanya eskatologi. Makanya banyak, apakah kami setelah mati nanti akan dibangkitkan kembali? Apakah nanti akan begini? Apakah pertanyaan-pertanyaan insania seperti itu? Karena apa? Karena tidak logis. Padahal kalau kita kaji secara logis, apa sih susahnya tentang proses penciptaan itu? Penciptaan itu adalah sebuah kelogisan. Itu adalah hal yang logis. Makanya ilmuha inallah. Makanya ilmunya itu ada di situ. Ada ilmunya itu. Orang kita yang malas mengakuisisi ilmu. Kita yang malas, kita salahkan Allah. Ya kan? Karena insan kan memang begitu. Oke? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.